Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Ya, pelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai kependudukan ya atau demografi yang masuk ke dalam bab sebelumnya yaitu antroposfer. Ya, kita akan bahas sekali lagi mengenai kependudukan. Nah, apa itu penduduk? Penduduk itu bisa kita artikan sebagai orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Ya, itulah yang dimaksud dengan penduduk. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan yang ada di wilayah kita? Nah, untuk bisa kita mendapatkan sumber data kependudukan, di mana sumber data kependudukan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu wilayah, ya kita dapat mencari sumber data kependudukan ini melalui 3 cara utama. Yang pertama, seperti yang kalian lihat di slide, yaitu kita bisa mempergunakan sensus penduduk. Yang kedua, kita bisa mempergunakan survei penduduk. Dan yang ketiga, kita bisa mempergunakan registrasi penduduk. Itulah 3 cara utama bagaimana kita bisa mencari sumber data kependudukan untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu wilayah. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama yaitu sensus penduduk dulu. Ya, apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk itu bisa kita artikan sebagai pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan. Ya, sekali lagi pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Nah, biasanya sensus penduduk ini dilakukan per 10 tahun sekali di negara kita. Ya, jadi jangan lupa sekali lagi sensus penduduk itu adalah pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Nah, untuk apa sih diadakannya sensus penduduk itu? Nah, ada tujuan utama diadakan sensus penduduk itu. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang ada pada suatu tempat. Ya, yang kedua, dengan adanya sensus penduduk, biasanya kita bisa mengetahui bagaimana persebaran penduduk di suatu tempat. Dan yang ketiga, tujuan dari adanya sensus penduduk itu untuk mengetahui karakteristik dari penduduk. Ya, sekali lagi, sensus penduduk itu biasanya di negara kita itu diadakan per 10 tahun sekali. Ya, Badan Penyelenggara Sensus Penduduk di negara kita itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau yang kita kenal dengan istilah BPS. Oke, itu pengertian dari sensus penduduk. Oke, nah bagaimana sensus penduduk itu sendiri? Ya, sensus penduduk itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Ya, jadi sensus penduduk itu ada 2 macam. Ada sensus penduduk secara de facto, ada sensus penduduk secara de jure. Ya, sensus penduduk secara de facto itu yang seperti apa? Sensus penduduk secara de facto itu adalah pencatatan penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus itu dilaksanakan. Sekali lagi, sensus de facto itu adalah pencatatan penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus itu dilaksanakan. Contohnya misalnya seperti ini. Contohnya misalnya Nicholas. Nicholas punya KTP-nya KTP Cipanas. Ya, kemudian tahun depan kalian Nicholas ini kan akan kuliah nih. Ceritanya Nicholas kuliahnya pergi ke Bandung gitu. Nah, ketika terjadi sensus penduduk secara de facto, ya, Nicholas belum punya KTP Bandung, dia masih punya KTP-nya Cipanas. Nah, tetapi ketika terjadi sensus penduduk secara de facto, Nicholas dihitung sebagai penduduk yang berada di daerah Bandung. Jelas ya? Jadi de facto itu
pencatatan penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan. Jadi meskipun tadi dicontoh bahwa Nicholas itu secara hukumnya dia adalah warga Cipanas, tetapi karena pada saat sensus penduduk dilaksanakan dia ada di Bandung, maka dia dicatat sebagai warga warga Bandung. Itu yang disebut dengan sensus de facto. Jelas ya? Oke. Yang kedua ada sensus penduduk de jure. Nah, ini kebalikan dari sensus penduduk de facto. Kalau sensus penduduk de jure, ya, yang kedua ini, dia adalah pencatatan penduduk berdasarkan tempat tinggal sebenarnya di wilayah yang dilaksanakan sensus, sehingga penduduk yang hanya bertamu atau menumpang itu tidak akan didata atau dihitung. Ya, jadi balik lagi ke contoh seperti yang tadi. Nicholas punya KTP-nya asli Cipanas. Ketika dia nanti kuliah di Bandung, dia belum punya KTP Bandung. Ketika akan terjadi sensus penduduk secara de jure, ya, Nicholas tidak akan dimasukkan sebagai warga Bandung. Kenapa dia tidak akan dimasukkan sebagai warga Bandung? Karena Nicholas bukan warga Bandung. Jadi Nicholas masih akan dianggap sebagai warga Cipanas. De jure itu kan artinya secara hukum kan. Secara hukumnya Nicholas masih sebagai warga Cipanas. Jadi jelas ya perbedaan antara sensus secara de facto dan sensus secara de jure. Oke. Yang selanjutnya, sensus penduduk itu dapat dilakukan dengan dua metode, ya. Sekali lagi, sensus penduduk itu dapat dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama itu disebut dengan metode canvasser, ya. Nih, yang ini. Ya, yang pertama itu adalah metode canvasser. Apa itu metode canvasser? Metode canvasser itu adalah sensus yang dilaksanakan dengan cara petugas mendatangi rumah penduduk dan mewawancarainya. Jadi metode canvasser itu biasanya dilakukan di negara kita nih dulu-dulu gitu ya. Jadi ada petugas datang ke rumah kita, kemudian mendata dan mewawancarai. Ya. Nah, keuntungan dari sensus penduduk dengan mempergunakan metode canvasser itu adalah jelas dan dapat ditanyakan langsung hal-hal yang tidak dimengerti. Ya, jadi data yang akan didapatkan kalau misalnya kita melaksanakan sensus secara metode canvasser, itu data yang akan didapatkan jauh lebih akurat. Kenapa dikatakan jauh lebih akurat? Karena kita mendapatkan data atau informasi langsung dari sumbernya, ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, kerugiannya apa? Kerugian kalau misalnya kita mempergunakan metode canvasser itu adalah memerlukan petugas dan waktu yang cukup lama. Jadi kita perlu banyak petugas, ya, karena memang sebaran wilayah Indonesia itu sangat luas, berarti memang perlu banyak petugas. Kemudian karena yang yang diwawancarainya harus secara langsung, kalau misalnya tidak ketemu berarti kan terpending. Kita akan melakukannya sampai kita bisa bertemu dengan si yang bersangkutan. Jadi memerlukan waktu yang relatif lama. Ya, itu si metode yang pertama, yaitu metode canvasser. Nah, metode yang kedua itu ada yang disebut dengan metode householder. Ya, householder itu apa katanya? Sensus yang dilaksanakan dengan cara mengirim daftar pertanyaan atau angket yang disebarkan ke tiap-tiap rumah penduduk. Ya, dengan kata lain, metode householder ini kita bisa mendapatkan data mungkin secara tidak langsung gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya akan menyebarkan angket atau pertanyaan-pertanyaan saja gitu ya. Nah, keuntungannya apa?
kalau misalnya kita mempergunakan metode householder, keuntungannya adalah data itu bisa dengan cepat terkumpul. Ya, biasanya metode householder ini biasa dilakukan di negara-negara maju dan penduduknya sudah bebas dari buta huruf. Ya, kenapa harus penduduknya yang bebas dari buta huruf? Karena kan harus ngisi angket. Kalau ngisi angket kan otomatis si penduduknya itu harus bisa membaca. Ya, jadi itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk bisa melaksanakan sensus penduduk. Sekali lagi ada metode canvasser, kemudian ada metode householder. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah survei penduduk, ya. Yang kedua itu adalah survei penduduk. Nah, apa itu survei penduduk? Survei penduduk itu bisa kita artikan sebagai suatu metode pengumpulan data penduduk pada suatu saat tanpa melakukan pencatatan semua penduduk. Sekali lagi, suatu metode pengumpulan data penduduk pada suatu saat tanpa melakukan pencatatan semua penduduk. Dalam artian survei penduduk ini bisa kita lakukan secara sampling gitu ya. Jadi tidak semua penduduk kita akan ambil datanya, tetapi hanya penduduk yang bisa mewakili saja yang bisa kita ambil datanya. Ya, jelas ya. Jadi sekali lagi kalau survei penduduk sifatnya itu kita akan mengambil sampel atau sampling saja. Tidak semua penduduknya kita akan ambil datanya. Oke. Nah, apa kelebihan dari metode survei penduduk ini? Nah, kelebihannya itu yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja. Ya, ini bisa dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu per 10 tahun. Ya, ketika kita memang perlu, ya kita bisa laksanakan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan tujuan. Nah, apa tujuannya gitu? Kita melaksanakan si survei penduduk tersebut. Ya, atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, yang ketiga, kelebihan dari si metode survei penduduk itu data yang akan kita dapatkan lengkap dan rinci. Dan yang terakhir, biasanya ketika kita melakukan survei penduduk itu hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Kenapa dikatakan hemat waktu, biaya, dan tenaga? Ya iyalah karena tidak semua penduduk kita akan ambil datanya. Hanya sampel saja sekali lagi. Ya, itu adalah kelebihan dari metode survei. Kekurangan dari survei itu apa? Kekurangan dari survei itu data tidak dapat mewakili semua kondisi penduduk. Sekali lagi, kenapa si datanya tidak dapat mewakili semua kondisi penduduk? Karena tidak semua penduduk itu dicatat. Oke, jelas ya yang survei penduduk. Oke, kita akan langsung berpindah ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada yang kita kenal dengan istilah registrasi penduduk. Ya, apa itu registrasi penduduk? Registrasi penduduk itu bisa diartikan sebagai pencatatan kejadian atau pencatatan peristiwa yang berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis. Ya, sekali lagi, pencatatan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis. Ya, registrasi penduduk itu biasanya bersifat pasif. Kenapa bersifat pasif? Karena dilakukan perwakilan keluarga dan tergantung inisiatif warga negara yang mengalami kejadian tersebut gitu. Jadi hanya menunggu dari inisiatif perwakilan keluarga, jadi tidak semua orang, dan itu juga menunggu inisiatif dari seseorang yang mengalami kejadian tersebut. Contoh misalnya registrasi penduduk itu misalnya ada kelahiran, maka kita akan membuat akta kelahiran. Ada kematian, maka kita akan meminta surat kematian ke desa atau ke lembaga yang berkompeten. Atau misalnya ketika ada seseorang yang akan menikah gitu ya,
maka si seseorang yang akan menikah ini akan mengurus segala sesuatunya itu ke kantor catatan sipil atau ke KUA. Ya, itulah yang dimaksud dengan registrasi penduduk. Nah, kelemahan dari registrasi penduduk ini biasanya data yang terkumpul itu tidak lengkap. Ya, jadi jelas ya untuk registrasi penduduk. Oke. Nah, kalau sudah jelas, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai komposisi penduduk. Ya, apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu bisa kita artikan penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan komposisi penduduk itu penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, misalnya apa nih kriteria tertentu? Bisa misalnya berdasarkan kriteria ekonomi. Ekonomi itu misalnya meliputi mata pencaharian atau misalnya pendapatannya. Ya, bisa juga nih kriterianya misalnya aspek sosial nih. Aspek sosial itu misalnya bisa kita lihat dari bagaimana tingkat pendidikan dan status perkawinannya, atau bisa juga berdasarkan tempat tinggal. Misalnya tempat tinggalnya itu misalnya di mana nih, di desa atau di daerah kota gitu. Atau bisa juga berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, biasanya yang berdasarkan umur dan jenis kelamin inilah yang biasanya digunakan untuk bagaimana kita bisa mengetahui komposisi penduduk. Ya, biasanya di dunia gitu ya, ketika mereka akan melaksanakan atau mengatur komposisi penduduk, itu biasanya mereka melaksanakannya itu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ini yang umum digunakan. Ya, jadi berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelaminnya, ya, komposisi penduduk itu bisa kita bedakan menjadi 3. Ya, yang pertama itu kita mengenal dengan istilah piramida penduduk muda. Ya, piramida penduduk muda atau dikatakan piramida ekspansif. Ya, piramida penduduk muda atau piramida ekspansif ini kalau kalian lihat nih bentuk dari si piramidanya ini, dia berbentuk seperti limas. Ya, kalau kita lihat dari si piramidanya yang ini, ternyata jumlah penduduk muda nih yang di bawah ini kan dari bawah ke atas ini berdasarkan umur kan ya. Dari bawah itu 0 sampai 4 sampai di atas 75 tahun. Kalau kita lihat jumlah penduduk muda nih yang ini ya, yang di daerah bawah itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk tua atau dewasa. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi dari si piramida ini, kamu bisa menyimpulkan ya bahwa kalau kamu menemukan piramida muda atau ekspansif, itu jumlah penduduk muda jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang dewasa. Ya, kenapa bisa seperti demikian gitu? Kenapa bisa jumlah penduduk mudanya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa? Artinya, ya bisa kita artikan bahwa terjadi tingkat kelahiran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian. Ya, kalau dilihat di sini kan jumlah penduduk mudanya banyak nih gitu ya. Jadi jumlah penduduk mudanya banyak, artinya sekali lagi terjadi jumlah tingkat natalitas atau kelahiran jauh lebih banyak dibandingkan dengan kematian. Nah, piramida penduduk muda atau piramida penduduk ekspansif ini bisa kalian temukan di negara-negara yang sedang berkembang biasanya. Contoh misalnya piramida penduduk muda ini bisa kita temukan di negara kita sendiri, di Indonesia ataupun misalnya di India ya, yang jumlah penduduknya banyak biasanya. Oke, jelas ya, itu piramida penduduk muda atau ekspansif.
Yang kedua, itu ada piramida penduduk tetap atau dikatakan juga dengan istilah piramida stasioner. Ya, kalau kita lihat gambar dari si piramidanya ini berbentuk seperti granat. Karena bentuknya seperti granat, piramida penduduk tetap atau stasioner itu biasanya disebut juga dengan istilah piramida granat. Ya, kalau kita lihat dari si bentuk piramida ini, ya bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk muda, ya, ini lihat, itu hampir sama dengan jumlah penduduk dewasa. Ya, artinya ada keseimbangan antara jumlah penduduk muda dengan jumlah penduduk dewasanya. Artinya tingkat kelahiran itu sama dengan tingkat kematian di negara atau di daerah tersebut. Ya, jumlah piramida penduduk tetap atau stasioner itu bisa kita lihat dari negara-negara yang maju gitu ya. Biasanya ada di mana tuh, di Inggris atau di daerah Eropa. Ya, itu si piramida penduduk tetap atau stasioner. Yang terakhir itu ada piramida penduduk konstruktif, ya. Piramida penduduk konstruktif sekali lagi, atau disebut juga dengan piramida penduduk tua. Ya, kalau kita lihat bentuk dari si piramidanya berbentuk seperti batu nisan kan? Ya, karena piramidanya berbentuk seperti batu nisan, si piramida penduduk konstruktif ya itu bisa kita sebut juga dengan istilah piramida batu nisan. Ya, kalau kalian lihat sekarang di sini, ya, di si piramida ini ternyata jumlah penduduk muda nih, ya, itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa. Ya, jadi jumlah penduduk dewasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia mudanya. Ya, ini dikarenakan karena tingkat kelahirannya itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematiannya. Ya, jadi sekali lagi tingkat kelahiran itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematiannya. Artinya, ya, negara atau daerah yang memiliki bentuk piramida seperti piramida konstruktif ini biasanya mereka sudah mengetahui atau biasanya mereka memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, ya, dan penduduknya itu juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesehatan. Ya, contoh negara-negara yang punya piramida konstruktif seperti ini biasanya adalah negara-negara yang sudah memang sangat maju gitu ya. Misalnya Singapura, kemudian mana lagi, Jerman misalnya, atau Amerika gitu ya. Itu biasanya memiliki piramida penduduk konstruktif atau penduduk tua, atau kita kenal juga tadi dengan istilah piramida berbentuk batu nisan. Oke, jelas ya? Jadi itu adalah pembahasan kita hari ini. Boleh kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita kali ini, boleh kalian tanyakan. Saya tunggu ya. Terima kasih.